Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi yang berjudul Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke materinya ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah membaca basmalah dan kita lanjut ke yang pertama. Ini ada pertanyaan pemantik. Kita sebelum masuk pembelajaran saya ada pertanyaan pemantik. Bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan sesama agar tercipta kedamaian dan keharmonisan hidup? Nah, tadi kan kita sudah baca judulnya ya. Nah, ini adalah salah satu cara menjaga keharmonisan kita dalam berhubungan baik dengan sesama atau bermasyarakat. Itu salah satunya. Itu dengan kita menjaga etika pergaulan dan komunikasi kita ya dengan mereka. Jadi itu bisa membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan dengan orang lain gitu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita tuh mau ngapain aja sih? Nah, yang pertama itu ada menjelaskan pentingnya etika, terus ada mengidentifikasi macam-macamnya, dan yang ketiga ada menerapkannya ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi utama, ini ada dalil. Tapi ini dalilnya juga itu termasuk ke materinya juga. Nah, ini artinya itu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya Allah yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi tujuan Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu tujuannya agar kita saling mengenal, saling menghormati perbedaan, dan tidak ada yang membedakan kita di mata Allah selain takwa kita kepada Allah gitu ya. Jadi kita tidak boleh rasis, kita tidak boleh menghina suku lain dan sebagainya. Oke, jadi kita masuk ke materi utama. Ini materi pertama, yaitu etika pergaulan Islami. Jadi etika itu adalah baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan seseorang dalam pergaulan. Jadi ketika kita melakukan tingkah laku, kita tuh harus memperhatikan baik buruknya tingkah laku kita. Ini udah benar atau belum? Kalau kita udah benar, insya Allah kita sudah menerapkan etika pergaulan ini. Oke, jadi macam-macamnya apa aja sih? Oke, kita masuk ke macam-macamnya ya. Yang pertama ada kepada orang tua atau yang lebih tua. Ada yang kedua kepada teman sebaya, dan yang ketiga ada yang lebih muda, dan yang keempat ada ke lawan jenis. Oke, kita bahas dulu ya. Contoh-contohnya, yang kepada lebih tua, ada salah satunya itu berbicara dengan nada lembut. Jadi kita tidak boleh membentak orang tua saat kita berbicara. Itu salah satu contoh etika kita pada orang yang lebih tua. Kalau ke teman sebaya, itu contohnya tolong menolong dalam kebaikan. Jadi kita sangat dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan, dan kita tidak boleh, walaupun itu teman kita, saling tolong menolong dalam keburukan. Tapi kita kan harus menerapkan etika pergaulan, kita harus saling tolong menolong. Tapi tolong menolong itu dalam tanda kutip itu tolong menolong yang baik ya, dan tidak boleh saling mengejek, menghina, seperti itu tidak boleh. Terus yang ke lebih muda itu kita bisa memberikan contoh pada mereka agar bisa diterapkan oleh mereka, dan kita tidak boleh memberikan contoh yang buruk. Sebaliknya kita harus memberikan contoh yang baik. Oke. Terus kalau kepada lawan jenis itu saling menjaga pandangan, dan yang paling penting juga itu menjaga kesopanan dalam berpakaian. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada etika berkomunikasi. Jadi apa itu etika komunikasi Islami? Jadi adalah tata cara atau adab dan nilai kebaikan dalam proses penyampaian pesan atau interaksi verbal maupun tulisan yang selaras dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita masuk ke contohnya, itu ada perkataan yang benar, jadi kita harus jujur, menyampaikan apa adanya dan tidak boleh bohong. Terus yang kedua ada perkataan mulia. Kalau kita bertutur kata, kita harus menggunakan kata-kata yang mulia, tidak boleh menggunakan
kata-kata yang kotor. Terus yang ketiga ada perkataan yang baik. Nah, kita kan udah menggunakan kata-kata yang mulia, tapi kita cara nada bicaranya itu buruk. Itu bisa menyakiti perasaan orang lain. Jadi kita harus memperbaiki cara nada berbicara kita agar sebisa mungkin itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi walaupun kita sudah menggunakan bahasa yang baik, tapi cara ngomong kita juga harus dengan baik juga. Oke, sebelum kita menerima informasi atau kita memberikan informasi, kita harus tabayun dulu. Informasi ini benar atau tidak. Itu adalah arti tabayun. Kita harus cek-recek informasi yang kita dapatkan. Oke, jadi kita sudah masuk ke penghujung materi hari ini, yaitu kesimpulan. Jadi etika pergaulan dan komunikasi Islami merupakan salah satu akhlak yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis untuk menciptakan ketentraman sosial. Melalui pemahaman batas pergaulan serta penerapan ucapan yang jujur, santun, dan bertanggung jawab, kita tidak hanya menjaga kehormatan diri sendiri, melainkan juga mempererat tali ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan bermasyarakat dan di dunia digital saat ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.